Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Saya Winnie Ramayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari sistem informasi persediaan dari PT Laris Jaya. Nah, yang pertama itu di bagian penjualan. Bagian penjualan itu menerima pesanan dari pelanggan, kemudian mencatat pesanan dan tanda terima, dan kemudian membuat buku order penjualan dan menginfokan permintaan ke bagian persediaan. Selanjutnya bagian persediaan menerima order DO dan copy purchase order atau PO dari bagian penjualan. Setelah itu bagian persediaan mencatat pada buku order persediaan, kemudian buku order persediaan melakukan pencatatan pada file pesanan dan file pengiriman barang, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan barang yang dimaksud untuk dikirim ke pelanggan. Selanjutnya itu menyiapkan barang. Setelah itu menyiapkan barang dan memberikan ke bagian pengiriman. Selanjutnya bagian pengiriman itu mengirim barang ke lokasi pelanggan. Selanjutnya bagian pengiriman sudah mengirim barang ke lokasi pelanggan. Selanjutnya barang yang sudah ditandatangani pelanggan atau sudah diterima pelanggan digunakan untuk mengupdate file pengiriman dengan mengisi flat barang sudah dikirim dengan tanda sudah diterima atau sudah terlaksana, dengan mengirimkan lembar ketiga ke delivery order atau ke bagian penjualan. Selanjutnya dari bagian pembelian, diterima order pembelian yang digunakan untuk sebagai dana untuk melakukan pemeriksaan silang apabila order tersebut sudah selesai dengan jumlah barang yang ada di file. Jika tidak ada, bagian persediaan akan membuatkan surat pemberitahuan pemenaukan. Nah, di sini saya sudah membuatkan dikirim ke bagian keuangan dan nggak tahu aku. Baik, selanjutnya di sini dari bagian pembelian diterima order pembelian yang digunakan sebagai data untuk melakukan pemeriksaan silang. Selanjutnya barang dan delivery order yang diterima dari supplier dicocokkan terlebih dahulu dengan file order, dan di sini kami sudah membuat cocok sehingga barang order ditandatangani dan dicetak pada file barang masuk dan file persediaan, kemudian setelah dicetak dan selesai. Dan jawaban kedua, analisis kelemahan dalam pengendalian dan berikan saran perbaikan. Nah, menurut kami salah satu kelemahan pengendalian internal pada PT Laris Jaya adalah pengendalian internalnya. Apabila pengendalian internal dalam sistem perusahaan sangat buruk, buruk, maka itu sangat berpengaruh dalam perusahaan. Nah, adapun cara yang kami buat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan rapat direksi yang bertujuan untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan dan tidak ada kelemahan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, nomor 2 yaitu tentang bagaimana mengatasi kecurangan fraud dan kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Nah, adapun cara mengatasi kecurangan fraud. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fraud. Fraud itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh sebagian orang atau oknum dengan mengganti jumlah seperti pajak dan lain-lainnya. Nah, adapun menurut kami cara mengatasi fraud itu adalah yang pertama itu audit internal. Audit internal itu bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi kendala dan efektivitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen, sehingga hal ini ditekankan bahwa
audit internal lah yang bertanggung jawab sehingga mencegah adanya kecurangan fraud.